semua. Perkenalkan, nama saya Rolando Sipayung. Nama saya Gerald John Paul Siahaan. Kami dari Sekolah Tinggi Pastoral Santa Bonaventura Deli Tua Medan, tepatnya di ruang Santa Elizabeth. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 dan revolusi sosial 1.0 sampai dengan 5.0 serta hubungan gereja antara revolusi industri 1.0 sampai 4.0 dan revolusi sosial 1.0 sampai 5.0. Selamat menyaksikan. Revolusi industri. Revolusi industri adalah serangkaian perubahan besar yang terjadi pada kehidupan manusia, di mana pada revolusi ini terciptanya proses produksi, manufaktur, dan juga terjadinya perubahan ekonomi secara besar yang berdampak pada kehidupan manusia pada abad ke-18 sampai sekarang ini. Kita masuk kepada revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18 sampai dengan ke abad ke-19, ada beberapa dampak yang sangat menguntungkan bagi manusia. Yang pertama, terciptanya mesin uap yang diciptakan oleh James Watt pada tahun 1775. Dengan penggunaan mesin uap ini, yang pada awalnya manusia bekerja dengan menggunakan tenaga mereka dan juga dengan menggunakan tenaga hewan, dapat dipermudah dengan terciptanya mesin uap ini. Dengan terciptanya mesin uap yang diciptakan oleh James Watt ini memudahkan baik kaum awam maupun juga kaum biarawan-biarawati dalam menciptakan barang ataupun jasa. Salah satu contohnya bisa kita ketahui dari pembuatan baju para kaum berjubah. Revolusi industri 2.0. Pada revolusi industri 2.0 yang terjadi sekitar dari abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, ditandai dengan terciptanya kereta api uap dan juga transisi dari yang menggunakan mesin uap menjadi menggunakan mesin listrik. Adapun transisi dari penggunaan mesin uap menjadi mesin listrik ini memudahkan dan mengefisiensikan manusia dalam proses pengerjaannya, baik dalam proses pengerjaan barang dan juga hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan hidup manusia. Contohnya bisa kita lihat dengan penggunaan kereta api uap yang dilakukan untuk mempercepat alat transportasi mereka, untuk memudahkan mereka untuk berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain untuk melaksanakan aktivitas mereka, dan juga menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar dengan menggunakan mesin-mesin listrik. Revolusi industri 3.0. Setelah kita ketahui revolusi industri 2.0 menghasilkan listrik, pada revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1960, terciptalah yang disebut dengan komputer. Pada awalnya komputer ini diciptakan untuk sebagai revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 2.0 tadi kita sudah mengetahui bahwa terciptanya listrik. Nah, terciptanya listrik ini membawa dampak pada revolusi industri 3.0 yang menciptakan adanya komputer. Komputer pada awal-awal revolusi industri 3.0 ini digunakan sebagai alat bantu perang untuk menciptakan desain alat perang dan juga sebagai kode rahasia. Nah, dan ini juga komputer ini juga dipakai oleh umat manusia dan juga gereja untuk membantu mereka dalam mewartakan Injil di seluruh dunia. Pada akhir revolusi industri 3.0 ini juga terjadi perubahan besar-besaran dengan terciptanya internet yang membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Dengan terciptanya internet ini mempermudah komunikasi dan terciptanya big data. Yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini terjadi pada abad ke-20 sampai abad ke-21. Revolusi ini sering juga ditandai dengan zaman yang sudah modern. Mengapa disebut dengan zaman modern? Karena pada revolusi industri 4.0 ini semua teknologi sudah digabungkan menjadi satu, seperti big data, AI, dan juga teknologi-teknologi lainnya digabungkan menjadi satu agar mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah,
Adapun dampak dari revolusi industri 4.0 ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya dari telepon yang dulunya adalah telepon kabel dan sekarang berubah menjadi telepon genggam, atau kita sering juga sebut dengan smartphone. Smartphone ini di dalamnya banyak sekali berbagai dengan adanya smartphone memudahkan manusia dalam proses-proses pengerjaannya, seperti kemudahan dalam komunikasi, kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam proses pengiriman barang dan juga lain-lain. Nah, dalam gereja juga smartphone ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan sebagai alat komunikasi gereja kepada umatnya dalam mewartakan Injil. Dengan adanya smartphone ini, umat juga dapat mengetahui informasi-informasi baik yang benar ataupun yang hoaks tentang gereja pada saat ini. Semuanya ini dapat kita temukan melalui media-media sosial yang sudah diciptakan, seperti Facebook, Instagram, YouTube, Google, dan yang lain-lain yang mempermudah umat gereja dalam mencari berita-berita aktual baik tentang negara dan juga tentang gereja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai revolusi sosial, di mana revolusi sosial itu terjadi antara manusia melakukan kegiatan yang berkelanjutan ataupun bertahap dari misalnya dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kita akan masuk ke revolusi sosial 1.0, di mana manusia pada saat itu melakukan kegiatan berpindah-pindah ataupun nomaden dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sama seperti yang dilakukan oleh para misionaris, di mana mereka juga melakukan kegiatan berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam mewartakan Injil. Nah, kita akan masuk mengenai revolusi industri 2.0, di mana revolusi 4. Nah, kali ini kita akan masuk revolusi sosial 2.0, di mana revolusi sosial 2.0 para manusia tersebut Nah, kali ini kita akan masuk mengenai revolusi sosial 2.0, di mana manusia pada saat itu melakukan komunikasi dengan manusia yang lainnya dalam hal transportasi, di mana manusia yang satu ini dia tidak mendapatkan atau memudahkan dia dalam hal transportasi, sehingga ia berkomunikasi dengan manusia yang lainnya untuk membicarakan mengenai transportasi, sehingga ia bisa mendapatkan tumpangan ke tujuan berikutnya. Sama seperti para rasul, di mana mereka melakukan perbincangan ataupun komunikasi dengan umat dalam hal bertransportasi ataupun melakukan transportasi perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sama seperti para misionaris pada saat itu, mereka juga melakukan kegiatan transportasi perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam mewartakan Injil. Nah, kali ini kita akan masuk mengenai revolusi sosial 3.0, di mana manusia pada zaman itu sudah menggunakan yang namanya alat komunikasi seperti telepon. Nah, sama seperti para misionaris, mereka juga menggunakan alat komunikasi dari paroki untuk bisa berhubungan dengan ketua Dewan Pastoral Stasi dalam merencanakan kegiatan perayaan Ekaristi di stasi tersebut. Iya. Nah, setelah kita mengetahui tentang revolusi sosial 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita memasuki revolusi sosial 4.0, di mana pada zaman itu manusia sudah lebih mengenal yang namanya internet, di mana mereka sudah lebih berkomunikasi baik dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sama seperti para misionaris, para imam juga sebenarnya sekarang juga mereka juga sudah menggunakan namanya internet untuk bisa berkomunikasi, mewartakan Injil, di mana mereka juga bisa menggunakan live streaming untuk perayaan Ekaristi maupun ibadat-ibadat singkat, serta menggunakan renungan dari internet. Ya. Nah, setelah kita belajar mengenai revolusi sosial 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, sekarang kita sudah memasuki revolusi sosial 5.0, di mana di revolusi sosial 5.0 ini, di mana manusia tidak akan melakukan perubahan ataupun dalam hal revolusi sosial di zaman ini, karena kegiatan tersebut sudah dijalankan melalui teknologi yang lebih canggih, yang lebih efisien di zaman itu. Ya. Baik, segini saat. Ya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai revolusi industri dan juga revolusi sosial serta hubungan dengan gereja. Semoga bermanfaat. Ya.
Sekian penjelasan kami mengenai revolusi industri dan revolusi sosial. serta hubungannya dengan gereja. Selamat Sekian penjelasan kami mengenai revolusi industri dan juga revolusi sosial. serta hubungannya dengan gereja. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat. Dah.